Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Harapan kami tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun PSBB atau stay at home tetap berjalan sampai hari ini dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tapi tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Yang penting pakai waktu ini tetap untuk berkarya, bekerja, dan mempertajam diri kita. Ya, lakukan segala sesuatu dengan baik. Terutama yang terpenting adalah membangun hubungan kita lebih intim dengan Bapa. Ya, membangun hubungan kita lebih intim dengan Roh Kudus dan meminta hikmat apa yang kita mesti lakukan. Firman Tuhan pagi ini buat kita saya beri judul pemurnian iman adalah sebuah keniscayaan. Karena itu agar firman ini sungguh boleh menjadi rema buat kita semua, maka sekali lagi kita akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, berkati firman-Mu supaya firman-Mu membuat kami mengerti dan mendorong kami untuk meresponinya. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman, menyimpan di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kamilah orang-orang yang berbahagia. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Pulau Bali, di Sumba, di Rote, di Malang, di Jakarta, bahkan di Frankfurt, dan di mana saja, supaya firman-Mu hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang harus ada di benak kita adalah demikian. Apa maksud Tuhan dengan adanya wabah COVID-19 ini? Kita mesti mengerti apa rencana Tuhan sehingga Tuhan izinkan wabah ini menjadi pandemi global. Nah saudara Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, selalu ada rencana atau maksud Tuhan yang baik dan indah. Demikian juga saat ini dengan adanya COVID-19. Ya, tentunya pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini. Kalau kita melihat media sosial, sudah ada banyak prediksi, argumentasi, bahkan spekulasi yang beredar di tengah masyarakat, yang membuat banyak orang menjadi khawatir, takut, dan bingung. Mana sesungguhnya yang benar? Nah Bapak Ibu, kita tidak perlu tahu sebetulnya apakah di balik COVID-19 ini ada konspirasi atau tidak. Memang dunia ini jahat. Apapun selalu ada niat jahat dari orang-orang tertentu yang memang tidak takut akan Allah. Dan kita tidak perlu tahu dan itu tidak menjadi hal yang penting buat kita. Nyatanya Tuhan izinkan ini terjadi. Jadi rencana apapun kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Saudara ingat Menara Babel? Itu rencana yang luar biasa tapi Tuhan gagalkan. Jadi yang paling penting buat kita, apa sih maksud Tuhan di balik wabah ini? Nah Bapak Ibu, untuk itulah sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman, tentunya kita harus mengetahui untuk apa atau ada maksud apa di balik semua ini. Sehingga dengan demikian kita bisa berespon dengan baik, kita bisa melakukan hal-hal yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menjadikan masa yang sulit ini menjadi momentum yang indah buat kebangkitan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang adalah garam dan terang dunia.
Saudaraku, satu hal yang perlu juga kita pegang bahwa Tuhan itu maha baik. Ia tidak pernah mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti kita bisa lewati. Bahkan kita bisa belajar hal-hal yang luar biasa di balik semua ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, Tuhan menaruh impresi dalam hati dan pikiran saya bahwa ada 3 hal yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya di saat-saat seperti ini. Yang pertama, Tuhan bilang bertobatlah. Sekali lagi, bertobatlah. Pertobatan itu bukan hanya bagi orang yang tidak atau belum percaya, atau mereka yang hidup dalam dosa seperti pezina, penipu, pencuri, pemabuk, penyembah berhala. Tetapi pertobatan itu juga bagi kita yang merasa diri sudah baik, sudah benar, sudah hebat karena segala pencapaian kita. Kan kita seringkali mendengar, oh saya nggak gitu-gitunya, biar saya nggak aktif di gereja, saya bukan penipu. Nah kadang-kala ada satu kesombongan diri, menganggap diri ini lebih baik dari orang lain. Kita dihormati, dihargai di komunitas kita, di tengah masyarakat, sehingga membuat kita ini merasa hebat. Nah hal-hal yang demikian juga perlu bertobat. Mungkin saudara dan saya dipakai oleh Tuhan sebagai leader, sebagai rohaniawan. Kadang-kala itu membuat kita juga menjadi sombong karena tahu banyak firman. Itu juga perlu pertobatan, Bapak Ibu. Ya. Belum lagi orang-orang yang merasa kaya. Mereka merasa memiliki harta. Sehingga ketenangannya di tengah situasi ini hartanya. Ya. Mereka merasa berharga itu bukan karena Tuhan, tetapi karena pencapaiannya, karena bisnisnya. Karena dia punya banyak aset. Nah orang-orang seperti ini Tuhan juga ingatkan bahwa orang-orang ini juga perlu bertobat. Ya. Demikian para majikan, bos, tuan yang kadang-kala semena-mena dengan karyawan, dengan buruh. Kita juga harus bertobat. Semua orang, dimulai dari mereka yang percaya kepada Tuhan, sampai mereka yang belum percaya. Saat ini perlu pertobatan yang masif buat seluruh kita. Karena Tuhan itu tidak pernah pandang bulu. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Kadang-kadang kalau kita bos ini kan suka ngancam-ngancam karyawan kita. Jauhkanlah itu. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka, tidak memandang bulu. Jadi mari kita sadar Bapak Ibu. Ya biarlah masa-masa stay at home ini sungguh-sungguh menyadarkan kita untuk kita bertobat dari segala hal yang tidak berkenan. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara hati-hati dengan kekayaan. Kekayaan tidak selalu identik dengan berkat Tuhan. Apalagi kalau kita cinta kekayaan, jelas bukan berkat dari Tuhan. Kecuali kalau kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu kita sungguh-sungguh salurkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka percayalah, kekayaanmu adalah berkat. Tapi kalau engkau menjadi pelit, menjadi kikir, absolutely itu bukan berkat dari Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan ingatkan itu.
Peringatkanlah mereka supaya mereka itu kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Bagaimana dengan kita? Maaf ya, di luar sana ada banyak orang yang gak kaya tapi suka membagi. Ada orang yang kaya, pelitnya minta ampun. Di sini gak ada, katakan amin. Tapi seandainya ada, mari kita koreksi diri. Kita lahir telanjang dan kita nanti pulang telanjang. Tuhan gak pernah tanya berapa banyak kekayaanmu, berapa banyak asetmu, berapa banyak depositonya. No, dia tanya buat apa kekayaanmu. Kalau itu untuk buat dirimu sendiri, maka celakalah kekayaan itu. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi pakai waktu ini sungguh-sungguh untuk mengoreksi hati kita. Kalau ada sesuatu yang jahat, buang itu supaya firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam hati kita. Yang pertama, pertobatan buat saudara dan saya. Yang kedua yang Tuhan mau, bersihkan hati. Kita tahu hati adalah sumber kehidupan. Dalam hati segala motivasi berasal. Hati yang kotor akan menghasilkan hidup yang kotor. Hati yang suci, yang bersih akan menghasilkan hidup yang bersih pula. Segala kesombongan, kejahatan, kemunafikan juga berasal dari dalam hati. Nah, kalau kita sadar ada itu pada kita, ya kita mesti buang. Kalau kita masih menyimpan kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan anak, orang tua, mertua, kesalahan sahabat, saudara kita, masih ada yang kita simpan. Itu membuat hati kita tercemar, buang. Bereskan, bersihkan itu. Karena itu Tuhan tidak ingin itu terjadi buat kita. Mungkin ada di antara kita, aku ingin kaya, aku ingin terkenal, aku ingin dihargai, aku ingin menjadi yang terbesar, aku ingin populer. Bersihkan dari semua itu, dari segala keinginan-keinginan duniawi, karena Tuhan tidak berkenan. Biarlah dalam hati kita ini hanya ada satu keinginan, yaitu menyenangkan hatinya saja. Hanya ada satu kebanggaan, yaitu Tuhan Yesus. Dan hanya ada satu harta, yaitu firman, kerajaannya. Karena itu Rasul Paulus katakan, semua itu aku anggap sampah. Hati kita harus seperti itu. Hanya Tuhan dan tidak ada yang lain. Bersihkan Bapak Ibu. Supaya sungguh-sungguh Tuhan itu bisa bicara dan berkarya secara leluasa. Tidak ada hambatan. Ya, tidak ada hambatan. Karena hati kita hanya ada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, berbuatlah kasih. Setiap perbuatan baik belum tentu lahir dari kasih. Tetapi kasih akan selalu melahirkan perbuatan baik dan benar. Saat-saat sekarang ini, perbuatan kasih harus menjadi prioritas utama kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pakai kesempatan seperti ini untuk mencari untung lebih banyak. No. Ini waktunya kita memakai kekayaan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menolong mereka yang berkekurangan. Pakai pikiran tenaga kita untuk berbuat kasih. Tanpa imbalan apapun. Supaya orang melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Apa yang saudara punya, serahkan itu kepada Tuhan. Ingat 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh anak kecil kepada Yesus. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Jadi gak perlu tunggu kita kaya baru bisa berbuat sesuatu. Apa yang ada pada kita kalau kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai, Tuhan akan lipat kali gandakan Bapak Ibu. Jadi berbuat kasih ini harus kita lakukan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 17. Perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 17.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau saya punya harta nih, punya simpanan, lalu ada saudara saya, bisa saudara kandung, bisa saudara seiman, bisa sesama itu saudara. Kita tahu dia kekurangan dan kita menutup pintu hati, kita tidak mau membantu. Maka dikatakan bagaimana kasih Allah bisa tinggal di dalam kita? Ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada maksud Tuhan di balik wabah COVID-19 ini. Yang pertama sekali lagi supaya kita sungguh-sungguh bisa bertobat, lalu bersihkan hati, jagalah diri kita supaya hati kita tidak syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan tidak datang sebagai jerat. Ya, lalu berbuat kasih. Apapun yang ada pada kita, tenaga, pikiran, atau sesuatu yang mungkin tidak berharga, hanya segelas air putih. Tapi kalau kita berikan dengan tulus, saudara sudah berbuat kasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang lama, tapi lagu ini biarlah boleh menginspirasi saudara dan saya untuk saling mengasihi lebih sungguh, untuk saling mengampuni lebih sungguh, untuk saling melayani lebih sungguh. Dunia ingin melihat kasih Kristus yang ada di dalam saudara dan saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.